ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, jamaah yang sangat bahagia. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Nabi kita Muhammad SAW dalam hampir dalam setiap majelis beliau itu senantiasa mengucapkan muqaddimah sebagaimana yang kami bacakan tadi. Kemudian setelahnya beliau lanjutkan dengan 3 ayat yang juga kami telah sebutkan. Di dalamnya terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Nabi kita Muhammad SAW yang selalu beliau ulang-ulangi kepada para sahabatnya. Padahal para sahabat Nabi SAW adalah mereka orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada mereka. Tapi bersama dengan itu Rasulullah SAW senantiasa mengulang-ulanginya, mengingatkan para sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bisa kita ambil para sahabat Nabi saja. Itu senantiasa dinasihati oleh Nabi SAW untuk senantiasa bertakwa, apalagi kita. Di masa yang semakin jauh dari masa Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga pada suatu kesempatan ketika selesai sholat subuh dalam hadis riwayat Ibnu Sa'id, Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Para sahabat ketika itu hati mereka bergetar dan air mata mereka bercucuran. Makanya mereka minta kepada Nabi SAW, "Ausina, wasiatkan, berikan wasiat kepada kami, nasihat kepada kami." Maka yang pertama kali diucapkan Nabi SAW, beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Saya nasihatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di antara makna definisi yang paling bagusnya, di antara definisi yang begitu banyak, adalah apa yang diucapkan oleh salah seorang dari kalangan para ulama, Wahab bin Munabbi. Beliau dikatakan takwa adalah antara ta'at Allah ala nurin min Allah nakhafu atarju salat Allah. Jadi katakan takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga sawab Allah, dan engkau mengharapkan dengannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga engkau melakukan maksiat Allah ala nurin min Allah kaqabi Allah. Kemudian engkau meninggalkan berbuat zikir durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takutnya kalian takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Maka oleh karena itulah perkara takwa yang selalu diingatkan, diulang-ulang dengan Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar di sisi syariat kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan balasan yang begitu besar, balasan yang begitu
sangat mulia dunia maupun akhiratnya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak disebut di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka darul akhirah naj'alha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Jadi yang pertama di antara janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertakwa bahwa negeri akhirat itu diperuntukkan untuk mereka. Surga Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikianlah negeri akhirat itu, surga itu kami ciptakan, kami jadikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya. Dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga bagi orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang-orang yang tunduk, apakah itu hatinya, lisannya maupun anggota tubuhnya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu negeri akhirat diciptakan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya, tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, wala fasadan. Dan negeri akhirat pula itu kan dijadikan bukan untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Termasuk di antaranya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi adalah mereka yang melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya. Itu kerusakan namanya di muka bumi. Makanya Firaun ketika dia dalam keadaan tenggelam di lautan, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-an qad asaita qablu wa in kunta minal mufsidin." Sekarang engkau telah berbuat durhaka sebelumnya, berbuat maksiat sebelumnya, berbuat kezaliman sebelumnya, wa kunta minal mufsidin. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa engkau adalah termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi bukan hanya sekedar orang yang meruntuhkan bangunan atau menebang pohon di sempadan tempat dikatakan membuat kerusakan di muka bumi, tapi termasuk di antaranya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Negeri akhirat tidak dijadikan untuk orang-orang yang seperti itu. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akibat yang baik, yang terbaiknya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bahwa negeri akhirat itu adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemahaman kebalikannya bahwa orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Itu ancaman bagi mereka. Ancaman bagi mereka. Begitu pula dalam ayat lain dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum wal 'aqibatu lit taqwa." Kami tidak meminta kepada rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kami memberikan rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan akibat yang terbaiknya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang sangat bahagia. Kemudian yang kedua, di antara janji yang akan didapatkan, akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ayat yang kami sebutkan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kalian berada di atas bimbingan, di atas jalan Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan ada ucapan yang lurus. Qawlan sadidan maknanya disebutkan oleh para ulama adalah ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Hakikat kebenaran adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ucapan dan ucapan kebenaran, qawlan sadida. Seperti misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingatkan orang-orang, menasihati mereka, memberikan
berwasiat kepada mereka, mengajarkan mereka kepada perkara-perkara syariat dan sebagainya. Apakah amar nahi munkar semua berlakuan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Kalau kalian melakukannya yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menunjukkan kalian kepada jalan agar supaya kalian bisa beramal dengan amalan yang benarnya, amalan yang baiknya. Kemudian kalian akan dikokohkan di atas amalan yang paling bagusnya, ditunjukkan kepada jalan yang lurusnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh mereka akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang besar adalah ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan. Dan keinginan semua manusia sehingga di akhirat nanti dia ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, dia dihindarkan dirinya dari perkara yang tidak dia senangi. Itu keberuntungan namanya, keberuntungan yang sangat besar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dunia maupun akhiratnya. Jalan-jalan yang sangat bahagia. Kemudian juga janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut pada diri mereka. Mereka tidak merasakan ketakutan apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Kalau di masa yang akan datang, apalagi perkara akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat mengerikan. Hal yang sangat mengerikan pada waktu itu. Sampai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Fa idza jaa as-saqa yawma yafirru al-mar'u min akhihi." Ketika datang sangkakala, tiupan sangkakala, manusia pada waktu itu dia lari dari saudaranya. Orang yang paling dia cintai, paling dia senangi, dia lari darinya. Wa ummihi wa abihi. Dia lari dari ibunya, dia lari dari ayahnya, padahal itu adalah orang yang paling dicintai ketika hidup di dunia. Menunjukkan bahwa betapa ngerinya perkara pada waktu itu. Tidak ada rasa takut akan dihadapi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pada hari kiamat nanti dia dalam keadaan dia tidak memakai alas kaki, dalam keadaan dia tidak berpakaian, dalam keadaan dia tidak disunat, kembali seperti semula. Makanya Aisyah mengatakan pada waktu itu kalau begitu manusia saling melihat satu dengan yang lainnya, saling melihat auratnya kalau begitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pada masa itu, pada waktu itu lebih besar daripada melihat aurat manusia. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri, menunjukkan kelengkapan dirinya pada waktu itu. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, para khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka. Ini orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa la ajma'u li 'abdi khaufaini wa la amnain. Saya tidak akan pernah menggabungkan dua rasa takut pada diri hamba dan dua rasa keamanan pada diri hamba. Fa khawfani fid dunya amantu yawma ajma'u fihi ibadi. Siapa yang takut kepada ketika di dunia, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan musibah, bencana dan sebagainya sehingga dia taat kepadanya. Siapa yang rasa takutnya seperti ini ketika hidup di dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan keamanan dari kepada hari kiamat. Tidak akan pernah berkumpul. Begitu pula wa ma'amadani fi dunya akhadtuhu yawma ajma'u bihi ibadi. Barang siapa yang merasa dirinya aman kepada hari ketika di dunia, dia merasa aman-aman saja, sehingga dia melakukan sesuai dengan keinginannya, bebas dia berbuat apa saja tanpa adanya aturan. Maka barang siapa yang punya rasa aman seperti ini ketika hidup di dunia, maka saya akan berikan rasa takut padanya pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang bertakwa tidak akan merasakan rasa takut, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian orang yang kemudian orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan pernah bersedih.
Apa yang telah berlalu dari kehidupannya, dia tidak memikirkannya. Apa yang saya hadapi sekarang, apa yang akan datang, yang akan saya hadapi, itu dia persiapkan untuk dirinya. Dia persiapkan amalannya, bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa sedih apa yang telah berlalu dari kehidupannya. Kenapa? Karena segala kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan ketika di akhirat. Kabar gembira ketika hidup di dunia, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang benar, di atas petunjuk. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan saleh. Dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap dikuatkan dirinya untuk tetap berada di atas jalan yang benar itu, di atas kejujuran, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kabar gembira ketika di surga yang paling sempurna, yang tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li kalimatillah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan menepatinya. Tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika al-fawzul azim. Demikian keuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadli wa ihsani wa syukur wa tawfiq wa tidani. Syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah-jemaah yang sangat bahagia. Kemudian juga di antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alahillahu yauma idzin ba'dukum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat, orang-orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai ketika hidup di dunia, pada hari kiamat mereka akan terhadap sebagian mereka terhadap yang lainnya saling memusuhi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang di dunia ketika dia saling mencintai karena dunia, karena harta, karena pangkat dan sebagainya, di atas kedurhakaan, di atas dosa, saling mencintai di atas perkara itu di dunia, di akhirat, dan tidak akan saling memusuhi satu yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mereka akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Bahkan kecintaan mereka akan semakin besar kepada saudaranya yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis yang panjang. Singkatnya bahwa setiap manusia dia akan melewati as-sirat pada hari kiamat. Siratal mustaqim, sirat yang berada dibentangkan di atas neraka jahanam. Di antara orang-orang yang melewati di atasnya, ada yang berhasil melewatinya secepat kilat. Ada yang melewatinya dengan seperti orang-orang yang menunggang kuda. Ada yang berlari cepat, ada yang merangkak, bahkan ada yang diseret di atas jalan itu, sirat. Dan banyak di antara manusia, termasuk di antaranya sebagian dari kaum muslimin, ada di antara mereka yang tidak bisa selamat di jalan itu, mereka jatuh ke dalam neraka jahanam. Maka oleh karena itulah kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa, karena cintanya mereka kepada saudaranya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang sholat bersama kami, mereka adalah orang-orang yang berpuasa bersama dengan kami, mereka adalah orang-orang yang beramal bersama dengan kami. Begitu cintanya dia kepada saudaranya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian pergi ke neraka jahanam. Kalau kalian melihat di antara saudara kalian orang-orang yang ada di dalamnya ada keimanan sebesar dinar, maka angkat mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak terdapat kesyirikan kepada dalam dirinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, angkat mereka walaupun sedikit keimanannya. Setelah diangkat, digulangi lagi sampai 3 kali. Orang-orang yang bertakwa
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka juga merasakan kenikmatan. Mereka juga merasakan surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tiada taranya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Kemudian yang terakhir bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa itu pada hari kiamat fi maqamin amin, di tempat yang aman. Mereka tidak akan pernah merasakan kesusahan lagi di dalamnya. Kesenangan semata yang mereka dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada kita semuanya, agar supaya kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.